Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Aulia Ananda dengan NIM 220210155. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelola budaya pelayanan. Menurut E.B. Taylor tahun 1832 sampai 1917, budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia. Selanjutnya ada beberapa karakteristik budaya organisasi menurut Robbins tahun 1996, yaitu yang pertama ada individual initiative, yaitu tingkat tanggung jawab kebebasan dan ketergantungan yang dimiliki individu. Yang kedua, risk tolerance, seberapa jauh resiko yang boleh atau mungkin dipikul oleh anggota. Yang ketiga, direction, merupakan organisasi yang objektif dan berpenampilan seperti yang diharapkan. Yang keempat, integration, unit yang mendorong keselarasan dalam organisasi. Yang kelima, manajemen support, manajer memberikan komunikasi yang jelas dan mendorong bawahannya. Yang keenam, control, atau peraturan yang digunakan untuk mengatur tingkah laku karyawan. Yang ketujuh, identity, merupakan cara bagi anggota dalam mengidentifikasikan diri pada organisasi. Yang kedelapan, performance reward, yaitu tingkat penghargaan yang diberikan organisasi kepada anggotanya. Yang kesembilan, konflik tolerance, tingkat toleransi terhadap konflik yang muncul dalam organisasi. Yang kesepuluh, communication pattern, yaitu tingkat komunikasi yang dibatasi oleh hierarki formal dari otoritas. Budaya organisasi atau birokrasi juga memiliki fungsi, yaitu untuk menyatukan kegiatan para anggota dalam suatu organisasi atau perusahaan. Budaya organisasi yang kuat bertindak sebagai sistem aturan informal yang mengatur perilaku orang dalam banyak kasus, membuat mereka merasa lebih baik tentang apa yang mereka lakukan, sehingga mereka bekerja lebih keras. Nah, selanjutnya pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik, yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada 4 asas-asas pelayanan publik. Yang pertama yaitu transparansi, atau bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, kondisional, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan aktivitas. Yang keempat, ada partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat, serta tata cara yang telah ditetapkan. Adapun beberapa prinsip dalam pelayanan publik. Yang pertama yaitu kesederhanaan, yang kedua kejelasan, yang ketiga kepastian waktu, yang keempat akurasi, yang kelima keamanan, yang keenam tanggung jawab, yang ketujuh kelengkapan sarana dan prasarana, yang kedelapan memadai, yang kesembilan kedisiplinan, dan yang terakhir kenyamanan. Pelayanan publik juga memiliki tujuan pada umumnya, yaitu bagaimana mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah. Pelayanan publik memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu yang pertama, dapat membantu masyarakat dalam urusan pelayanan. Yang kedua, menimbulkan rasa nyaman,
karena pelayanan yang maksimal. Yang ketiga, memudahkan masyarakat dalam mengerjakan segala urusan kependudukan. Pelayanan publik juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, sukar diakses, yang kedua, belum informatif, yang ketiga, birokrasi yang bertele-tele, dan yang terakhir, belum responsif. Budaya kerja pegawai dalam pelayanan publik, yaitu setiap pegawai harus terbiasa dan disiplin melayani masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Setiap karyawan harus memahami pentingnya nilai-nilai inti, memahami penggunaan nilai-nilai inti, dan ingat niat baik dari nilai-nilai inti, serta menjaga nilai-nilai inti di alam bawah sadar. Sekian materi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.